Oke Sobat Madis, kali ini kita akan membahas materi fungsi. Ini dari materi kelas 11 Kurikulum Merdeka. Ada 3 soal, mari kita bahas satu persatu. Nomor 1, di antara himpunan pasangan berurutan di bawah ini yang merupakan pemetaan. Oke, di sini ada pemetaan, maka Sobat Madis harus tahu dulu apa definisi dari pemetaan. Pemetaan itu yang dikenal dengan fungsi itu adalah relasi khusus. Kenapa dikatakan dia relasi khusus? Karena dia memiliki domain tepat satu kali dipasangkan terhadap si kodomain. Nah, kata kuncinya di sini adalah tepat satu kali. Artinya kita memperhatikan si domainnya. Domain yang kita perhatikan sehingga ketika ada pasangan berurutan, maka itu ditulis dengan X, Y. Yang jadi domainnya itu adalah si X. Yang jadi kodomainnya itu adalah si Y. Maka dari situ kita perlu memperhatikan si X-nya karena itu yang si domain. Oke, kita lanjut pembahasannya dari opsi yang pertama. Kita perhatikan yang jadi domain itu adalah PQRR. Nah, di sini RR ada 2 kali penulisan, maka dia memiliki pasangan 2. Maka dia tidak fungsi. Intinya ketika domain ditulis 2 kali, maka itu tidak fungsi. Oke, lanjut yang B, 1, 1, 1. Ini udah lebih dari 1 kali, maka tidak fungsi. Yang C, P, Q, R, R. Ini ada RR-nya, maka juga tidak fungsi. 1, 2, 3, 4. Artinya tidak ada penulisan berulang. Maka ini termasuk fungsi. Oke, Sobat Madis, paham ya? Next, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar, di sini kita dikasih diagram panah ya. Yang ditanya itu anggota daerah hasil. Oke, dalam fungsi, sebelum kita selesaikan nomor 2, Sobat Madis harus tahu dulu, dalam fungsi itu ada dikenal dengan domain. Domain itu biasa disimbolkan dengan DF, artinya domain fungsi. Nah, domain fungsi itu berarti dari asalnya. Maka dari gambar nomor 2 ini daerah asalnya itu memiliki anggota-anggota A, B, C, D. Oke, next. Di fungsi juga ada dikenal dengan kodomain. Kodomain ini disimbolkan dengan KF atau kodomain fungsi. Nah, di sini anggota-anggotanya itu ada P, Q, R, S, T. Gitu ya. Oke, maka yang terakhir itu ada yang range. Range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil pemetaan. Maka kita perhatikan range-nya itu disimbolkan dengan RF, range fungsi. A itu kan dipetakan terhadap Q, maka A menghasilkan Q. Next, B itu dipetakan terhadap Q, maka satu kali aja ditulis. C dipetakan terhadap S, maka C menghasilkan S. D dipetakan terhadap S, maka D juga menghasilkan S. Sehingga kita simpulkan daerah hasilnya itu adalah QS. Opsinya ada di D. Oke Sobat, kita next ke nomor 3. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6. Diagram panah berikut yang merupakan relasi faktor dari. Oke, ini kita garis bawahi himpunan A ke himpunan B. Jadi Sobat Madis harus tahu dulu ya bahasa sederhana dari faktor. Jadi faktor dari ini bisa diartikan sebagai bilangan yang dapat membagi. Bilangan yang dapat membagi. Artinya anggota A bilangan yang dapat membagi anggota B. Nah, jadi untuk membuat itu kita buat dulu diagram. Di sini kakak buat ada himpunan A, ada himpunan
B. Di sini A, ini B. Terus anggota-anggota himpunan A tadi udah dikasih tahu 1, 2, 3, 4, 5. Anggota-anggota B itu ada 2, 4, 6. Sekarang kita pasangkan sesuai dengan bahasa sederhananya. Jadi 1 ini kan merupakan bilangan yang dapat membagi siapa? Itu bisa membagi 2, membagi 4, membagi 6. Sekarang ke nomor 2. 2 ini bisa membagi siapa? Oke, bisa membagi 2, bisa membagi 4, bisa membagi 6. Sekarang ketiga, 3 itu bisa membagi hanya angka 6 aja. Lanjut, 4 itu bisa membagi angka 4 saja. 5 itu oke, tidak ada ya. Jadi sesuai dengan diagram panah ini, maka jawabannya apa sobat? Itu ada di opsi A. Gitu deh. Oke sobat Madis, mungkin itu dulu materi perkenalan mengenai fungsi dari definisinya tadi. Silakan ditanya kalau misalnya ada yang belum paham, dan jangan lupa untuk menghubungi nomor yang ada di deskripsi jika punya soal-soal, dan itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan ketinggalan videonya ya. See you.